banyak manusia adalah keluarnya dari alam dunia ini al-mal'un. Karena dia tadi sesungguhnya bukan tidak ibadah, sahabat. Firman Allah, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la, bukan tidak ibadah, bukan tidak sholat, bukan tidak haji, bukan tidak melakukan kebaikan, banyak. Ya, tetapi adalah ya apa yang dilakukannya selalu di sisi manusia. Karena tidak sadar dengan nafas. Kita bisa sholat karena nafas. Kita bisa bekerja karena nafas. Kita bisa melakukan apapun adalah dengan nafas. Maka nafas itu kata Tuhan Syabul Qadir, setiap helaan nafas ada takdir buat dirimu. Kau sadar dengan nafas keluar masuk itu, maka segala apa yang kau lakukan adalah sholat. Segala apa yang kau lakukan adalah ibadah. Silahkan melaksanakan sholat ya sebagaimana biasa, tapi yang penting sadari nafasnya. Napas masuk dan napas keluar. Maka Abah suka ajarkan dalam sholat sebelum takbiratul ihram, tariklah nafas ke atas. Sebelum Allah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini habbata wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun dari tidur kita, untuk hidup ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Betapa pentingnya kepada kita manusia membangun kesadaran ya. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah merupakan hanyalah permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Hidup ini adalah hanyalah permainan. Keadaan makhluk di alam dunia ini seumpama adalah air yang dibotolin. Dulunya adalah satu lautan hidup yang disebut Bahrul Hayat, Ma'ul Hayat. Hakikat hayatnya Allah. Kemudian dibotolilah menjadi Ades, menjadi Aqua, menjadi Le Mineral, menjadi apapun merek. Sesungguhnya semuanya kemanapun kita pandang, hidup itu hanyalah satu air, satu hidup ya. Nah ini yang pertama harus dibangun oleh kita di dalam kesadaran jiwa kita. Jadi betul-betul adalah ada beberapa hal yang pagi hari ini Abah ingin berbagi adalah bagaimana kita adalah membangun kesadaran. Karena kalau tanpa dibangun dengan kesadaran maka kita ini adalah badan ini bergerak tapi adalah tidak menyadari apa yang sedang terjadi tadi semua, dan bahkan tidak memahami apa yang dilakukan tadi semua ya. Yang pertama yang senantiasa dibangun kesadaran oleh kita adalah bahwa kalau kita sebagai insan tauhid pada dasarnya yang harus pertama dibangun adalah sebelum kita bagaimana mandinya, bagaimana itikadnya ya, bagaimana menghadirkan Allah tadi semua, dengan dari mulai persiapan bagaimana memandang kepada istri, pandang suami, kepada anak, kepada manusia lain, kepada binatang, dan lain sebagainya. Maka kita adalah harus menghadirkan Allah, dan menghadirkan Allah adalah dengan menafikan segalanya yang selain Allah. Itu. Jadi kalau seandainya ingin berubah, yang pertama adalah sederhana, sebetulnya adalah sering duduk ya di antara dua pergantian waktu. Apakah dia duduk di waktu fajar ya, ataukah duduk di waktu pagi ya sahabat. Di mana itulah yang Allah
sampaikan tentang pergantian dua waktu, tentang pergantian hidup. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana datangnya siang, perginya malam, datangnya siang, datangnya hidup, perginya mati. Tapi yang Allah ingin contohkan adalah hidup dan mati dalam tidur. Ya, setiap hari kita mengalami kematian. Allah sebetulnya ingin menyadarkan tentang bagaimana eksistensi Allah dan bagaimana kita sebagai makhluknya tadi semua. Nah, inilah maka yang pertama yang adalah dari mulai penyadaran adalah duduklah kita di waktu pagi, ya sahabat, pejamkan mata, kemudian disitulah ada sirrullah, ada nurullah, naik turunnya nafas, rasakan. Naiknya nafas, tariklah segala keindahan yang ada di alam ini, kebaikan yang ada di alam ini, energi positif. Aku lebih baik, aku lebih bahagia, aku pantas bahagia, aku lebih memaafkan. Tarik asik dengan tarikan nafas. Maka disitulah sahabat banyak ayat dalam Al-Quran Allah berfirman tentang untuk apa kau gunakan nafasmu. Dan itulah kenapa baginda Nabi pun bersabda man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa manusia yang tidak menyadari masuk keluarnya nafasnya, sesungguhnya dia adalah bangke. Mislul hayawan adalah bangke binatang, dunal baqarah tapi bukan bangke sapi, fahiyakal hinjir adalah bangke babi. Inilah pentingnya menyadari nafas. Jangan sampai sholat yang kita bangun tanpa disadari nafas. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak menyadari adalah hadirnya nafas. Itulah Allah juga membahas tentang dalam Al-Quran tentang nafas. Kenapa kita disebut jiwa nafsin, ya. Kemudian juga tentang nafas, nufus, anfas, tanafas. Itulah para aulia Allah membahas tentang masuk keluarnya nafas, naik turunnya nafas, sirullah, nurullah. Maka kalau seandainya kalian menyadari nafas itu adalah lebih utama menyadari sang hidup hadir daripada amaliyah yang kalian lakukan. Itulah kenapa banyak ayat hikam, sungguh tidak sedikit amal yang dilakukan di sisi Allah, ya, walaupun sedikit, dan sungguh tidaklah banyak amal yang dilakukan di sisi kita makhluk tadi semua. Maka kemarin waktu Abah membahas tentang almarhum dan almalun, banyak manusia adalah keluarnya dari alam dunia ini almalun. Karena dia tadi sesungguhnya bukan tidak ibadah, sahabat. Firman Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la, bukan tidak ibadah, bukan tidak sholat, bukan tidak haji, bukan tidak melakukan kebaikan, banyak. Ya, tetapi adalah ya apa yang dilakukannya selalu di sisi manusia. Karena tidak sadar dengan nafas. Kita bisa sholat karena nafas. Kita bisa bekerja karena nafas. Kita bisa melakukan apapun adalah dengan nafas. Maka nafas itu kata Tuhan Syabul Qadir, setiap helaan nafas ada takdir buat dirimu. Kau sadar dengan nafas keluar masuk itu, maka segala apa yang kau lakukan adalah sholat. Segala apa yang kau lakukan adalah ibadah. Silahkan melaksanakan sholat ya sebagaimana biasa, tapi yang penting sadari nafasnya. Napas masuk dan napas keluar. Maka Abah suka ajarkan dalam sholat sebelum takbiratul ihram, tariklah nafas ke atas. Sebelum Allah. Kemudian sebelum juga ruku, tarik nafas. Dibatasi dengan nafas. Supaya sadar nafas bahwa sesungguhnya yang sholat adalah dia, sang hidup tadi semua ya. Tentu dampaknya akan berbeda sahabat tadi semua ya. Kemudian itu duduk di antara dua waktu. Tadi kata Allah bisa juga di antara marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan, di antara dua lautan dohir dan lautan batin adalah bisa juga dilakukan pada pergantian waktu pagi adalah pada tadi kata Allah tulijul laila fin nahar wa tulijul naharu fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Di setiap pergantian waktu itu maka duduklah di antara itu ya.
Di waktu pagi kita duduk, kemudian kita pejamkan mata, lidah berbalik ke atas, tadi semua aturlah nafas, naik, turun, terus pada saat dia tarik, tarik ke atas, tahan. Nah, pada saat tahan itulah rasakan oleh kita bahwa sesungguhnya hidup itu milik Allah, nafas itu milik Allah. Kita tidak bisa menahan nafas atau membuang nafas untuk tidak kembali, karena dialah yang sesungguhnya kalau kalian sadari, nafas itulah sesungguhnya kenyataan wujudnya Allah di dalam diri setiap makhluknya. Maka disitulah sholat harus dibangun dengan kesadaran, dengan sadarnya nafas. Sampai Nabi bersabda tadi, siapa yang keluar masuknya nafas, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Tadi bangkelah kata Nabi. Maka jangan sampai ibadah kita, sholat kita, saum kita, apalagi yang sedang hajian, tawafnya, syainya, tidak sadar kepada nafas. Tadi semua ya. Nah inilah yang penting walaupun kelihatannya sederhana. Nah, kemudian dilakukan kapan lagi adalah di waktu adalah maghrib tadi semua. Datangnya waktu malam dan perginya waktu malam, datangnya waktu malam, datangnya waktu hidup adalah pagi hari. Maka itulah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka di waktu itu sahabat ambillah sebelum kalian melaksanakan mandi, kemudian juga sebaiknya bagi orang yang mau merubah, betul-betul merubah, mandi ya. Mandilah tadi semua, mandi. Bangun tidur usahakan mandi, paksakan mandi di semua ya. Karena ada 3 bagian dari tubuh kita. Maka nanti setelah dalam mandinya Abah sudah ajarkan adalah mandi 9. 3 guyuran tengah, 3 guyuran kanan, 3 guyuran kiri. Dalam guyuran dalam hati la ilaha. Nah, jadi bukan hanya ngomong doang la ilaha illallah, harus diterapkan. Kalau dikir cuma ngomong doang tapi sambil ngelamun la ilaha illallah, ya itu juga nggak jelek, tapi tidak berfaedah di semua. Tapi ada la ilaha illallah itu diterapkan pada tubuh. Nafikan diri dohir, isbatkan diri batin. Nah itu, latih antara waktu pagi dan waktu, kalau kita ingin dia tajali, karena selama dia nggak tajali pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemuliaan apa yang bisa kita miliki? Kalau mau kaya dia Al-Ghani, dia Al-Mughni. Kalau mau merizki dia Ar-Razzaq. Kalau mau gagah dia Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar. Dia, biarkan dia tajali tadi semua ya. Ya, nah itulah di waktu Allah menyampaikannya di waktu pergantian antara siang dan malam dan juga pergantian hidup dan mati tadi semua. Nah, itu. Nah, mandinya tadi adalah la ilaha illallah, betul-betul napikan ya, hilangkan, pejamkan mata, lidah guyur dari atas pelan-pelan, tapi sebelumnya kepada air bacakan bismillahirrahmanirrahim nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Boleh bacakan itu, tiupkan kepada air tadi semua, mandilah kita semua. Karena agama itu bukan hanya tentang resep sahabat, tapi tentang masak, tentang perbuatan, tentang amal. Buat apa kita tiap hari mengumpulkan ilmu? Nah inilah amaliyahnya sebetulnya sederhana. Tuhan tuh nggak membuat kalian repot kok. Nah nyuruh macam-macam kok sebenarnya. Dan bahkan Tuhan juga tidak menyuruh kalian kerja banting tulang kok. Sampai dia berkali-kali rezeki dijamin, dijamin. Kalian nikmati saja surgaku di dunia ini. Tapi sadarilah kehadiranku. Itu kan intinya di situ tadi semua ya. Maka guyurkan oleh kalian, rasakan. Pertama rasakan bagaimana dinginnya air itu menunjukkan kalian sadar bahwa kalian hidup. Kalian nanti kalau sudah sadar, itu air nempel di kulit kepala, kalian udah nangis sendiri. Nangis menyadari keberadaan dia. Inilah karena kita selama ini jahil, merasa jauh, merasa berpisah. Padahal dengan begitu sederhana. Maka kata Allah innalladzi dalam ayat lupa deh. Idza dzukirallah wajilat qulub. Itu sahabat. Bahkan jangankan ayat, hanya air yang menempel pada saat diguyurkan mandi ke kepala sini. Sudah merasakan adanya hidup, nyatanya hidup. Dan selama ini kita hidup saya. Inilah persoalan kita selama ini. Malah kita terus merekayasa ibadah seolah-olah kita ingin menundukkan Tuhan. Enggak begitu konsep dengan Tuhan.
Karena Tuhan itu bukan presiden. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu bukan sosok jirim, jisim yang duduk di satu tempat. Nah inilah yang, tetapi adalah pelepasan kesadaran diri kalian itu sendiri. Kalian sadar bahwa kalian tidak ada, Tuhan ada, gitu loh. Ada semua. Nah ini yang harus dipahami ya. Maka oke, kita dari mandi dulu biar nggak acak-acakan. Buyur dulu mandi. Rasakan. Rasakan maka pelan-pelan tadi. Setelah kamu bacakan pada air Bismillahirrahmanirrahim nur. Karena semuanya Nur Muhammad sahabat. Tidak ada yang bukan Nur Muhammad. Maka kita semua adalah makhluk cahaya. Segalanya. Cuma sekarang sudah memadat. Itulah yang membuat kita matanghul. Yang membuat kita tidak sadar. Kita ini makhluk padat. Sebenarnya bukan padat. Tapi energi. Energi yang sebetulnya dari cahaya awalnya. Cuma kita nggak sadar saja. Tadi semua. Di alam ini. Ini tentang sadar. Maka segalanya memulai dari kesadaran. Maka baginda Nabi Muhammad Mi'raj pun kesadaran. Nabi Musa pun sampai kepada Bukit Turisin mencari kesadaran. Nabi Ibrahim pun mencincang 4 burung mencari kesadaran. Bicara Nabi Musa tentang menyembelih sapi, tentang menghidupkan orang mati itu adalah karena membedakan manusia hidup itu bukan masalah bernapas atau tidaknya. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, hidup dan mati menurut Allah itu bukan hidup dan mati bisa berjalan, bisa makan. Sadar tadi semua. Adanya Tuhan tadi semua. Wujudnya Tuhan tadi semua. Sadar. Itu yang penting. Sadar. Sampai nanti bahkan kalau kalian sadar dengan itu, dosa pun tidak ada sebetulnya. Kalau kalian sadar. Tidak akan takut dengan dosa tadi semua. Ya. Karena apa? Nah inilah cuma Abah tidak mau bicara dulu di situ, takutnya kalian salah paham tadi semua ya. Nah inilah ya, bangun dulu lah pokoknya, coba nanti lakukan apa yang Abah yang sudah pernah Abah lakukan ini semua. Karena nanti kalian ada syamroh, ada surga di dunia ini semuanya. Ada tadi bagaimana akan mendapatkan tadi kalau dalam kitab Jami'ul Mughni ada ibadah, ubudiyah, abudah. Bagaimana akan Allah? Karena Allah tuh membalas di sini juga. Di sini ada surga. Dan surga di sini pintu gerbang menuju surga di sono. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus dibangun adalah kesadaran. Makanya kenapa dari nabi-nabi dulu pada tapak, kholwat. Nabi Muhammad di Gua Hiro. Bahkan Nabi Muhammad itu di 3 tempat. Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Gubes. Tiap malam duduk aja. Nah itu duduknya sama seperti nanti sama kayak duduknya Nabi Muhammad di Gua Hiro. Memejamkan mata, lidah ditekuk ke atas, tadi semua ya. Coba. Kalau kalian mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan apa yang dilakukan oleh beliau sampai turunnya Iqra, nah itu kan. Nah itu. Sama Nabi Musa, sampai begitu sampai di Bukit Turisin, sampai keluar perkataan beliau subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah itu. Kan diawali semuanya. Nabi Muhammad Iqra. Nabi Musa subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Demikian pula Nabi Ibrahim. La syarikalahu. Setelah beliau mencincang 4 burung bahasanya, bahasa syariatnya. Tapi burung itu ada pada dirimu. 4 bukit yang ditaruh 4 burung itu ada pada diri kita. Ingat, semuanya ada pada diri kita. Barulah Nabi Ibrahim berkata la syarikalahu. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ayo coba. Nah ini yang Abah ingin ajak biar apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, apa dialami Nabi Ibrahim, apa dialami Nabi Musa, apa yang dialami Nabi Adam. Sampai beliau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Apa yang dialami Nabi Yunus keluar dari ikan nun. Kapan kita mau keluar? Kita ini masih ditelan ikan nun. Nah, itu. Kalau selama kita masih ditelan ikan nun, berarti sholatnya itu sholat dalam perut ikan nun. Dia tidak ada kesadaran. Sama saja sholat ashabul kahfi dalam gua. Nah itu nggak ada bedanya tuh. Hari gitu. Maka kalau ingin selamat tadi semua, naiklah kapal Nabi Nuh tuh. Nah itulah titik ba itu, kapal Nabi Nuh itu isyarahnya kepada titik ba. Tapi nanti jangan lagi kamu yang mikul kapal itu. Naiklah ke atas kapal. Karena kalau tidak naik ke atas kapal, celaka kayak Kanan.
Kamu harus jadi penumpang. Bagaimana cara jadi penumpang? Tadi Nabi sudah mengajarkan, duduklah kamu. Jadilah hamba. Kalau ingin jadi penumpang, jadilah isim maf'ul. Jangan jadi isim fa'il. Itu sederhana, ya Allah. Mana yang lebih mudah kamu lakukan? Kamu yang melakukan atau Allah yang melakukan? Mana yang lebih selamat? Kita yang melakukan atau Allah yang melakukan? Dan semuanya sederhana, sahabat. Abah membaca kisah para aulia-aulia Allah begitu sederhana. Mereka sendiri nggak punya guru. Allah lah gurunya. Nabi Muhammad di gua nggak ada yang bimbing, nggak ada mursyidnya tuh. Nabi Ibrahim nggak ada mursyidnya. Syekh Muhyi di gua nggak ada mursyidnya itu. Hadis semua. Pangeran Penogoro di gua Selarong nggak ada mursyidnya tuh. Datu Sanggul nggak ada mursyidnya tuh. Pada saat dia sudah bersama sang kecerdasan yang ditiupkan pada diri kita, ruh Allah yang ada pada diri kita. Itulah mereka para anbiya, para rasul melakukan perjalanan tadi semua. Ya, maka ayolah, karena pagi ini Abah ingin mengajarkan cara prosesnya. Lakukan saja dulu tadi semua. Karena kalau sudah dilakukan apapun, nggak bisa kita belajar sepeda dengan teori sepeda. Oh, naik sepeda begini ya, nanti naik, habis gitu bla 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 kamakola si Anu. Nggak bisa. Kamu harus naik sepeda itu. Biarin jatuh, nggak apa-apa. Atau misalnya, oh ini resep masak opor ayam. Bahannya ayam, ngaji kita ini selama ini ngaji resep. Kamakola, kila, resep dibaca melulu. Nah inilah Abah ingin ngajak, ayo masak, dan masakannya sederhana. Tapi coba dampaknya rasakan oleh kalian. Dampaknya daripada ribuan rokaat yang kamu lakukan, daripada miliaran rokaat, bahkan dari triliunan kitab yang kalian aji, bahkan coba aji ke dalam, maka kalian akan dibukakan ilmu hikmah oleh dia, ilmu laduni batin, sebagaimana guru-guru kita dulu. Tadi semua mandi, dari awal mandi ya, jadi mandi harus tadi guyur 3, la ilaha illallah dalam hati, la ilaha illallah, nafikan bahwa aku tidak ada diri dohir, yang ada diri batin. Itu kata hikam, ada harawis ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala, berarti apapun wujudnya dia. Kata Abah juga, yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu, maka kembalikan kepada sesuatu yang awal, dia. Yang menjadikan anjing itu yang jadi anjing, yang jadikan kamu itu yang menciptakan kamu. Nah, itu paham itu. Jadi yang diminta oleh dia cuma itu nanti. Maka nanti banyak di sini adalah dijelaskan ya. Yang diminta oleh dia itu tadi semua ya. Maka kalaupun kita disuruh meminta ya, dikatakan di sini adalah ya, tentang pertama adalah yang harus dipahami ya, sebelum mandinya dulu pahami dulu inilah tentang kanallahu wala syai'ama wa huwal ana ala ma alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan hari ini pun itikodnya dia itu ada dan wujud dan tidak ada pun satu bersamanya. Siapa yang mampu melebur kepadanya, dia ada. Siapa yang tidak mampu melebur kepadanya, dia tidak ada. Nah, itu pahami saja sesungguhnya. Kamu yang ada, dia tidak ada. Nah, itulah kenapa dia al-wujud tadi semua ya. Dan lawannya adalah kita adalah Adam. Nah, ini yang harus dibangun tadi semua. Maka dalam hikmah yang keberapa yang dikatakan kata Syekh Athaillah adalah bahwa Syekh Athaillah menyuruh kita bahwa nah di sini pun sebetulnya Syekh Athaillah mengatakan nah ini ya, khairu ma tatlubuhu minhuma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta darimu. Tuh. Jangan minta surga, minta neraka, minta rezeki, minta apa, minta ini, minta itu. Enggak usah. Karena kamu adalah dia. Ingsun adalah siro, siro adalah ingsun. Jadi kalau seandainya inkun fayakun, hadirkan dia. Hanya dia yang bisa. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la matluba, sampai la ilaha illallah, la maujuda illallah. Maujudlah dia. La hayyun, nah, serahkan kita. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun,
la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Tahan nafas, lidah balik ke atas, pejamkan mata, hilangkan pelan-pelan diri kamu. Terus latih setiap hari. Narik turun nafas, tasyirullah, keluar narik nafas, nurullah, bahwa nafas itu adalah dia. Hidup ini dia. Supaya dia lama-lama meliputi dirimu, tajalli. Taholli keberadaan dirimu, maka dia akan datang padamu dengan segala kekuasaan. Maka tadi kata Syatoilah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang diminta darimu. Apa yang diminta oleh Allah dari kita. Kita disuruh oleh Allah itu apa? Satu, menyadari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu maha dekat. Jangan kau merasa jauh dengannya. Fa inni qarib, bukan qarib, tapi qarib. Kemudian apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Rasakan. Ujibu da'watad da'i. Di situ jangan diartikan meminta, hadirkan aku. Hadirkan aku adalah dengan meniadakan dirimu. Kamu ada, aku tidak ada. Dengan apa? Narik napas. Lidah balikin tekuk, tahan napas sekuat kalian. Nah, di situ nanti kalau udah ngerti, mencipta, kalian tarik. Karena kalian adalah dia. Ah, itu. Maka suatu saat kata Abah juga, Abah menguji Allah di Jerman Timur, minta pete pun ketemu kok. Abah makan jengkol muda di Jerman, di Belanda, ketemu kok. Di sinilah nanti kalian akan memahami betapa dekatnya dia. Sehingga dan dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan dia memiliki cara untuk menunjukkan kekuasaannya. Kalian akan senang nanti. Akan betul-betul merasakan selalu bersamanya. Karena kalian, segala apa yang kalian inginkan dibuktikan oleh dia. Dan dia ingin selalu membuktikan. Tuh, aku ada loh. Bener kan aku ada? Kata dia begitu. Bener kan aku wujud? Tuh. Dan memang inilah yang dia kehendaki dari awal pun penciptaan kita. Anna kuntukan zan mafia. Aku ini tersembunyi. Ahbab doan uruf. Tapi aku ingin dikenali. Aku ingin jadikan kamu tuh sama aku itu tiap hari tuh. Wa huwa ma'akum loh. Gitu. Gitu. Aina ma kuntum. Rasakan kamu itu wayang, aku dalang. Kamu juga dalang. Tapi kamu ya wayang ya dalang. Gitu kan. Rasakan kehadiran itu. Tinggal porsi sebagai wayang kamu nafikan. Isim fa'il leburkan kepada isim maf'ul. Dialah yang ada. Dialah yang wujud. Ini yang dikatakan. Maka Syaitan berkata, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibu minha. Apa yang diminta, yang terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta darimu. Tadi, yang dia minta dari Allah pada kita adalah, kata Allah, ujibu da'watad da'ida falyastajibuli. Lakukan kewajibanmu ya nak. Wahai hambaku, kewajibanmu, kalau kamu ingin aku ada, kamu harus merasa tidak ada. Tadi. Karena dari awal pun adalah, udah jelas kata dia adalah bahwa kana Allahu wala syai'a ma wa huwal ana ala ma alahikan. Dahulu aku ada sendiri, sekarang pun aku sendiri. Jadi kalau kamu ingin aku ada, menolongmu. Idza jaa nasrullah. Kalau kamu ingin putuh, wastagfir. Idza jaa nasrullah wal fatu arwa tadi. Sayadkhuluna fi din. Din itu bukan agama, masuk ke dalam ketersambungan, hudur. Afwaja, dengan senyum, dengan bahagia. Karena dia akan memberimu banyak hal. Afwaja, pasabbih tuh, bihamdika rabb wastagfir tadi. Siapa yang taba ya tubuh taubatan kepada dia. Jadi taubat itu adalah pada saat kamu siap, rela, ridho, mematikan dirimu, menjadikan diri kita seorang hamba, meleburkan kepada dia. Hanya dia yang boleh wujud. Tadi, la maujuda illallah. Itulah latih dulu duduk. Dengan mandi, tadi guyur. Tadi. Guyuran pertama adalah la ilaha illallah. Tapikan jasadmu, ya Allah, sucikan tubuhku. La ilaha Allah dalam hati. Sucikan hatiku. Karena ini rumahnya dulu. Mana mungkin rumahnya kotor. Ya. Makanya kalian akan jadi duyufur rahman. Nggak usah pergi ke Mekah. Karena inilah rumah sejatinya. Kau bersihkan ini. Mungkin orang nanti bondong-bondong ke Arab Saudi. Kamu cukup ada di Cilacap. Kamu ada di Purworejo. Tapi bersihkan rumahnya. Allah itu sama kamu. Nggak ada sama mereka itu. Mereka cuma ketipu semua itu. Karena Tuhannya dianggap punya tempat. Punya ruang. Nah, inilah.
Kebodohan manusia akhir zaman. Gak sadar dijajah oleh manusia. Silahkan kamu dimanapun. Masjidil Haram dimanapun. Maka kata Abah, kalau kamu sudah jamu dengan dia, di musola paling buruk, di Lasem, dimanapun, Purworejo, Purwokerto, ataupun kalian yang di Sumatera, di Kalimantan, barangkali di Berau, Masjidil Haram buat dirimu. Inilah masjid Allah. Semua. Tadi, andikan, ya Allah, sucikanlah hatiku. Mulailah latih besoknya sebesar apapun berbagi, menyayangi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah konsep dari Allah. Dan sederhana, Allah nggak minta hal yang besar. Apa yang bisa kamu sedekahkan? Apa yang bisa membuat nanti cara pandangnya. Kemudian guyuran yang ketiga dalam hati adalah hu. Ya Allah sucikan jiwaku. Dan dari jiwa. Karena yang akan diundang itu jiwa oleh Allah. Walaupun kita adalah ruh, tapi yang akan diundang oleh Allah adalah jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Si nafs, jiwa. Sementara jiwa itu bukan ruh. Jadi sesungguhnya kita ini menjadi nafs karena dulunya nafahtu fihi ruh dalam keadaan suci. Itulah kita ini ruh dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bapaknya lah yang membuat jadi majusi. Bapaknya lah yang menjadikan jiwa-jiwa tadi. Kemelekatan ini rumahku, ini hidupku, segalanya. Menjadi jiwa. Tapi insya Allah jiwa pun bisa pulang selama bandolnya selalu bersama dengan ruh. Walaupun wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bersihkan di sini. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan, tauhidkan di sini. Rumahnya. Man dakhalahu amina. Kalau kamu sudah bersihkan rumahnya di sini. Tadi dengan mandi. Buyurkan tengah semua. Dalam hati la ilaha illallah ya Allah sucikanlah tubuhku. Dalam hati Allah sucikanlah hatiku. Kemudian guyur lagi hu sucikanlah jiwaku. Karena jiwa yang sudah pantas kembali pada Allah tadi yang tadi kata Allah. Pada ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajib, laksanakan kewajibanmu wal yu'minu bi, imani bahwa aku itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Imani, rasakan. Maka ya Allah, ya nanti sahabat, kalian akan merasakan. Susah abang ngomongnya karena perkata yang susah diceritakan, susah dikisahkan, tapi ingin meledak menyampaikannya, tetapi menggambarkan tapi tidak bisa digambarkan. Satu perasaan yang sulit dibayangkan. Nah inilah jawaban Robiah Adawiyah kepada Hasan Al-Basri dan Hasan Banna. Aku tidak ingin dinikah oleh kalian. Karena aku sudah merasakan 1000 kali kenikmatan yang tidak kalian rasakan. Nah itu sahabat. Ya. Nah. Jadi kalau mau ya itu tadi semua. Jadi kalau enggak ya kalian kita hidup ya seperti ini aja. Berarti tiap hari. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Tapi kita gelisah. Hati masih marah, hati masih gelisah, hati masih keinginan. Banyak keinginan yang belum diinginkan karena ini belum jadi surga. Semuanya jadi neraka. Ingin mobil, nggak bisa beli mobil. Ingin bangun rumah sesuai impian, nggak bisa juga. Ingin jalan-jalan, nggak bisa juga. Padahal Allah Syatoilah sudah mengatakan, man wajada samarota amalihi ajilan, dikatakan adalah bahwa dalilun ala wujudi qabuli ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu samroh. Kan kalian nanam buah capek, ada buah tuh. Samroh tuh. Harusnya di dunia ini ada samroh. Itu yang disebut jannatul ma'wah. Jadi, ya itu disebut jannatul ma'wah itu tadi. Kata Allah dalam surat An-Najm, Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah menciptakan hidup dan mati. Allah menciptakan siang dan malam. Dan Allah menciptakan kaya dan cukup. Maka pada saat kalian ingin beli Mercy cukup. Pada saat kalian ingin jalan-jalan cukup. Senang aja gitu. Karena selalu dia adakan. Karena dia sang maha ada. Dia selalu dia adakan. Tadi semua ya. Nah kalau dianya wujud. Kalau sudah wujud. Kalau semuanya dianya dianggap nggak tahu di mana. Bahkan berdoa juga nggak ada keyakinan. Tadi semua bahkan dalam hatinya tumbuh doa udah berapa tahun doa kayak gini sebenarnya nggak ada ijabah juga, ini mah ibadah aja. Nah itu udah kayak gitu udah gagal tuh.
Ini mah ibadah juga, dia doa ruhul ibadah lah. Ini gagal tadi semua. Padahal dikatakan adalah man wajada samarota amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, itu adalah tanda diterimanya amal di akhirat. Artinya di dunia hasanah ada buahnya di sini, ada jannatul ma'wa di sini. Kita bisa menikmati alam dunia ini di sini tadi semua, ya, bukan hanya hayalan. Jadi itu mandinya sahabatnya. Nah, kemudian setelah mandinya, sebelum mandi adalah pahamilah dari makanan apa yang akan kita makan. Bacakanlah sholawat kepada makanan itu tadi semua, ya. Karena tidak ada makanan yang bukan hakikat Nur Muhammad. Maka yang pertama adalah pada saat kita datangnya sebuah makanan, minuman di meja kita adalah, di situ juga kita harus hadir Allah. Ya. Dan hadirkan Allah dengan menghadirkan Rasulullah. Tidak mungkin ada makanan itu kecuali pada wujudnya Rasulullah. Maka bacakanlah tadi yang Abah katakan, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Itu biasa dilakukan waktu pagi. Karena supaya apa, setelah nanti kalian bangun, apa yang dicipta nanti dalam pikiran, setelah rumahnya dibersihkan. Tapi kalau seandainya dicipta mengangan-angan, ya tulul amal. Bedakan antara tulul amal dengan permintaan Allah. Ada permintaan di sisi kita hawa nafsu, ada permintaan di sisi dia. Dia yang meminta kepada dia. Letaknya hanya di situ perbedaannya. Maka biasakan setelah kita mengosongkan di sini, membersihkan di sini rumahnya, sehingga man dakhalahu amina, kita menjadi duyufur rahman. Ini menjadikan zaitun yang mubarakah, zaitunati la syarqiyati wala gorbiyah. Rumahnya sudah bercahaya, ada nurun ala nurin. Itulah nanti kepala kalian bisa mencipta apa yang kalian mau, bisa menarik apa yang kalian mau, karena dia yang meminta kepada dia. Dia yang wujud akan menarik segala perkara. Karena dia udah janji begitu, bahwa sesungguhnya dalam setiap amal perbuatan ada samroh, ada buah. Dan buah itu sebagai wujud karunia dia. Maka nanti kalian akan nakal sendiri. Kalau kalian sudah tumbuh keyakinan, kata Abah juga, akan menguji Tuhan. Semua orang akan senang menguji Tuhan. Dan Tuhan senang dilakukan itu. Bukan hanya perbuatan Rasul saja yang menguji Tuhan. Bagaimana di mihrabnya Maryam selalu ada hidangan. Tuh, tadi semua. Di mihrabnya. Sampai Nabi Zakaria sendiri bingung. Kata Nabi Zakaria, hei Maryam, kok bisa kamu ya? Nah ini sahabat. Banyak. Kalau kalian membuka Al-Quran, ya sesungguhnya. Dan kenapa harus tabaya tubuh taubatan istighfar tadi? Jadi karena dia akan berikan segalanya. Di sini, karena tadi kita ini ada ruh jismani, ada jannatul ma'wa. Dia akan menyempurnakan segala keinginan. Jadi jangan lagi berprinsip, biarlah saya menderita di sini, yang penting bahagia di sana. Nggak ada. Nggak ada semua. Ya. Pahami ya, semuanya adalah kalian akan mendapatkan syamroh di sini. Kalian nikmati. Maka tadi kata Allah, kata Syai'illah, kalau seandainya kamu harus memintalah khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Yang terbaik yang minta kepada Allah dari apa yang dia minta, apa tadi? Kata Allah, ujibu da'watad laksanakan kewajibanmu. Kewajibanmu adalah menafikan dirimu supaya aku isbat. Aku tidak, kamu tidak ada, aku yang ada. Tadi, man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadah jasadahu. Hancurkan dirimu, baru dia ada. Dan itu bukan hal yang mustahil dan mudah sebenarnya. Dan tidak di setiap waktu, hanya waktu tertentu. Sama kayak Nabi Muhammad di waktu sore naik ke Jabal Nur, Jabal Sur. Hanya itu saja. Waktu Musa, tidak setiap waktu. Turun lagi ke bumi menikmati hidup. Nabi Muhammad punya istri berapa? 9. Tadi semua. Turun lagi setelah Mi'raj itu. Karena inilah surga dunia. Tadi semua. Ya. Jalan-jalan, keliling dunia kalau perlu. Tadi semua. Rasakan karunia Allah. Dan Allah sudah menyuruhnya. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas, surga seluas langit dan bumi. Inilah surganya Tuhan. Maka tadi ya, kalaupun boleh meminta, memintalah kepada Allah, ya Allah jadikan aku hamba yang sejati. Sebagaimana Nabi Muhammad ada subhanalladzi asyra bi abdihi. Tadi
Dari awal pun ibadah, dari kata abada ya bunuh ibadah, tentu mengabdi. Al-abid wal ma'bud tadi semua. Sebagaimana adalah apa namanya, mengabdinya kertas pada kitab. Gitu. Tadi semua. Sebagaimana mengabdinya kaca pada gelas kaca. Mengabdi, mengabdi. Kamu adalah gelas kaca. Kamu adalah wujudnya kaca. Kamu adalah pentajalian dari kaca. Kamu adalah af'alnya kaca. Itu loh tadi semua. Dan kamu gelas kaca dan kaca. Al-abid wal ma'bud wahid. Ingsun dan siro wahid. Semua. Tadi semua. Kata si kaca kepada si gelas kaca. Gelas kacanya Muhammad. Wa ma romaita id romaita. Walakinnallaha romah. Hei gelas kaca, hei Muhammad. Ya gitu. Siapa yang melempar pasir? Ayo, ya. Kaca lah. Sebagaimana kata Abah juga. Asbah kayu dan kayu. Karena kita ini adalah, kata Abah juga adalah, bukan kholako, tapi ja'ala. Dia yang menjadikan. Maka tugas kita adalah mengembalikan. Inna lillahi, inna. Sesungguhnya aku lillahi, milik Allah. Berasal dari Allah. Wa inna. Dan sesungguhnya diriku, ilaihi, kepada Allah lah. Roji'un. Dikembalikan. Nah, dari sekarang. Al-mutu. Kembalikan dari sekarang. Supaya dia wujud. Dari sekarang. Karena tadi kata Allah, yang nggak wujud sekarang, yang nggak liko sekarang, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Wa dhallu sabila. Bukan masalah gedegnya masuk torikot, punya mursyid gedeg, manakiban apa semua, tapi nggak sadar-sadar. Percuma. Tadi semua. Bukan di situnya. Bukan di situnya. Sadar, ya. Jadi kemudian apalagi yang setelah kita mandi, udah makan, sekarang sholawat. Pandanglah segala makanan yang akan kita makan itu sebagai wujud Nur Muhammad. Tadi semua. Maka berterima kasih. Bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi semua, ya. Kemudian setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nuru nuru. Setiap apapun bacakan kepada makanan, minuman, air pun pandang sebagai Nur Muhammad. Kalau tidak demikian, air itu akan menjadi masalah pada tubuh. Biarkan jadi rahmat. Hadis karena Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Ini tubuh ini alam. Maka tubuh ini menjadi alam. Maka pantas hodam-hodam malaikat yang baik-baik semua. Tadi semua guru-guru rohani yang baik akan senantiasa. Nah, susah dia ceritakan oleh apa kata Abah juga. Jadi jangan lagi menganggap bahwa apa namanya sesuatu perkara, karena Allah sudah merancang menciptakan makhluk ini adalah bagian dari dirinya. Dirinya lah kita itu. Maka sebenarnya kita yang sebenarnya kita kan ruh sebenarnya. Dan ruh itu dia. Berarti kita ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Tadi semua. Maka kata Abah, dipandang sebagai tubuh sebut hamba secara syariat. Nah sekarang manusia jadi hamba pun nggak mau. Ini jadi Tuhan. Maka menjajah Tuhan. Ya Allah, rezeki dari langit turunkan. Kalau sedikit banyak. Itu tadi. Bayangkan sekarang ini orang-orang Islam, Tuhan yang Maha Agung itu dijadikan hamba. Mana hamba, mana Tuhan sekarang ini. Kebalik. Tadi semua. Tuhannya dijadikan jajahan. Di semua. Coba bayangkan. Kalaupun dalam berilmu, adakah wayang yang bisa mengejar ilmu dalang? Ataupun, adakah perbuatan wayang yang bukan perbuatan dalang? Gak ada, Pak. Itulah kenapa Wali Songo menggunakan metodologi wayang untuk bisa memahami secara tauhid. Tak satu gerak pun yang kita lakukan semuanya adalah gerak dalang. Cuma sayang kita nggak sadar. Tadi sadar. Maka awalnya itu sadar, bukan sholat banyaknya tapi nggak sadar, mabok. Maka banyak orang sholat mabok, dikir mabok, manakib mabok. Cirinya mabok apa? Pasti dikaitkan dengan kepentingan jasadnya. Itu mabok. Bahkan ingin surga pun mabok. Takut neraka pun mabok. Karena kalian nggak ngerti hakikat Tuhan itu sendiri. Dari semua. Akhirnya manusia menciptakan Tuhan-Tuhan hantu-hantu. Tadi kata Abah. Jangan salah sahabat. Yang dianggap Tuhan itu kebanyakan oleh manusia bisa hantu. Nah kata Abah, kenapa di dunia ini nggak ada hantu? Yang ada jin. Tapi kenapa di Indonesia hantunya ada genderuwo, pocong, tapi nggak ada di Amerika? Nah ini. Karena manusia menciptakan Tuhan.
Tuhan tuh hantu, Tuhan tuh. Yang dianggapnya Tuhan ternyata hantu. Yang ditakutinya hantu. Coba pergilah ke Cina. Nggak ada tuh susana, sundel bolong. Nggak ada. Kenapa ada? Karena jin pikiran manusia akan menjelmakan apa yang dipikirkannya. Nah inilah dasarnya nanti pada saat kalian sudah kolbunya sudah duyufur rahman, menjadi tamu Allah. Allah sudah tajalli pada hati, sudah menjadikan kita ini man dakhalahu, setelah masuknya amanlah, man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasyawan sarah, maka pikiran kalian bisa mencipta. Bahkan sekarang akhirnya karena kotor di sini menciptalah makhluk-makhluk yang menakutkan. Nggak ada sahabat pocong itu, nggak ada kuntilanak itu, nggak ada genderuwo itu, nggak ada. Yang ada jin yang dalam wujud pikiran kita. Makanya kenapa di Amerika nggak ada, tapi di sini kenapa nggak ada Dracula? Karena orang Amerika tidak menciptakan Tuhan tuh. Hati-hati dengan Tuhan dengan hantu, itu beda dikit. Dan kalau Abah menyaksikan sekarang orang Islam ini sudah Tuhannya itu udah hantu. Yang dianggap Tuhan itu. Makanya tadi berani menjajah. Ya Allah, turunkan rezeki. Kalau boleh dikit. Begitu ngomong Isra Miraj, Nabi Muhammad ke langit. Nah itu pasti hantu itu. Yang di atas langit ketujuh itu hantu itu. Itu bukan Tuhan. Ini harus dirubah oleh kalian. Kalau enggak berubah hari ini, berarti matinya bukan almarhum, almalun. Berarti ada di sisi jasad. Pasti menerimanya catatan sebelah kiri. Bukan di sisi ruh, almarhum, wafat. Disempurnakan oleh Allah, wafat. Tapi kalau ke kiri, mati. Amatahullah, wafahullah. Beda. Almarhum, almalun. Sayang, hanya orang-orang kayak kita yang ngerti mau kemana itu ruh itu perginya. Tadi semua. Inilah maka kenapa sampai hari ini Tuhan jaga rahasia itu. Tadi semua. Nggak ada orang yang dibalikin ke sini. Satu contoh aja gitu. Oh ternyata nggak ada tuh siksa kubur itu. Oh nggak ada ternyata. Coba biarkan ini menjadi secret kepada setiap individu. Tapi hanya bagi orang-orang yang sudah menyaksikannya. Itulah yang sebagai untuk membuktikan keberadaannya. Tadi semua ya. Ya sahabat itu ya, jadi amaliyahnya dari mulai makan, pandanglah sebagai Nur Muhammad. Tidak ada yang bukan Nur Muhammad. Kalau dipandang sebagai sesuatu, sebagai makhluk, sebagai alam, halikun. Kullu sayin halikun, kullu man alaiha fanin, wa yabqa wajhuka rabb. Pandanglah wajhuka rabbuka dul jalali wal ikram. Maka jangan pandang air sebagai air. Sebelum minum adalah air. Dari semua. Berarti air ini nggak ada, yang ada Allah. Tuh. Kalau dipandang sebagai dia dalam wujud Muhammad, dia akan menjadi rahmat. Nasi sama. Itulah kenapa di air bisa menghilangkan haus. Semua. Nah inilah pahami ya. Kemudian nanti setelah kita baca sholawat, bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Terima kasih ya Allah atas seluruh semua ini. Terima kasih ya Rasulullah. Inilah perwujudan engkau di muka bumi ini. Terima kasih kepada semua. Bariklana kepada mereka. Keberkahan kepada siapapun yang terlibat. Datangnya nasi, sayuran, sambal, terasi, apa semua. Berikan mereka keberkahan. Bariklana. Bima rozaqtana. Wa qina adzabannar. Lindungilah mereka dari adab api neraka. Tadi semua ya. Bacalah kepada semuanya bismillahirrahmanirrahim nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Tadi semua ya. Maka makan berarti bukan lagi karena tapi atas kata Allah kulu wasrobu makan berarti sekarang menyadari sepenuhnya makanannya adalah wujud Muhammad dan kita disuruh makan itu oleh Allah, sadar yang nyuruhnya gitu loh. Jadi selama kita sadar yang menyuruh makan itu Allah kulu wasrobu, makan dan minumlah berarti kita ini melakukan ketaatan. Makan saja melakukan ketaatan. Insya Allah makanan itu menjadi surga kepada kita. Nah kemudian nanti ada tentang apa namanya istinja sahabat. Sebelum kita membuang. Karena dari makanan itu, karena alam dunia ini kata Abah juga menjadi WC sekarang ini. Manusia-manusia tidak bisa kembali. Manusia-manusia sekarang ini kenapa makin akhir zaman makin rusak?
karena nggak sadar dunia ini sudah menjadi WC, kotoran-kotoran yang tidak rojiun tadi semua. Akhirnya makanan kotoran yang dia buang itu kembali menjadi makanan tubuhnya sendiri. Inilah yang terjadi, sahabat. Maka itulah pada titik tertentu nanti Tuhan harus menghancurkan kembali ini semua, mengembalikan kepada bumi yang baru, yang fresh. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Dijadikanlah tubuh juga tubuh yang baru, yang fresh. Itulah yang disebut dengan akhirat. Manusia akan menerima segala apa yang dilakukan selama hidupnya kemarin. Tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Tadi semua. Bahwa apa yang telah dicatatkan dalam kehidupan sebelumnya kalian akan terima hari ini. Tadi semua. Maaf. Sebiji jarah akan ketemu. Kamu pernah nyuri dari orang akan ketemu. Kamu pernah nolong orang akan ketemu. Hari ini adalah merupakan hari pembalasan bagimu. Tapi hari ini pun adalah kodo, ajal. Wa naktubu ma qaddamu wa kulla syai'in. Ini juga loh mahfud buat hidupmu yang akan datang. Tadi semua. Maka selalu Allah bilang, ayo nggak usah lagi. Makanya sekarang percepat daripada mungkin asar-asar. Wa naktubu ma qaddamu wa asyaruhum. Dari hutang-hutang kita masa lalu. Percepat itu. Lakukan kebaikan tadi semua. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian kata Allah adalah apa? Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan bisa yubina syai'at, menghapuskan keburukan. Berarti di alam dunia ini sebetulnya kita sudah bisa menerima samrah, buah dari semua. Terus maafkan orang, memaafkan orang, belajar menolong orang, belajar membantu orang, belajar menyayangi orang, terus di sini semua. Supaya apa? Karma-karma tadi tidak usah menunggu sampai batas waktu. Kita sudah dibebaskan oleh Allah dan mulailah segalanya ada samroh, ada buah. Karena di alam dunia ini pun sudah sebetulnya dari amal itu sebenarnya. Kalau kita hanya tidak punya hutang di masa lalu, sebenarnya kita sekarang pun sudah harus menikmati segala apa dari sholatmu, dari puasamu, dari apa, dari sebenarnya. Tapi kenapa tidak ada? Karena kita ibaratkan gelas ini masih kosong, belum luber-luber. Karena hutang wa naktubu ma qaddamu wa asarohum terlalu banyak dulu. Tadi semua ya. Yang nanti pada saat mati wa nukhriju lahu, tadi kata Allah tadi kan, begitu lahir maka kita matilah, maka segala apa yang dicatatkan tadi akan kembali digantungkan di lehernya. Di lehernya kita di sini digalungkan wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, akan dikalungkan di leher mereka. Setiap kelahiran itu buku-buku yang telah mereka tadi wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Berarti kitalah yang merancang, membuat hidup kita sendiri dengan pikiran kita. Maka hari ini marilah kita menciptakan surga, kenali Allah, kembalikan pada haknya tadi semua. Karena yang diminta oleh Allah cuma satu, ujibu da'wata da'i idza da'an, lakukan kewajibanmu, nafikan dirimu, hadirkan aku, rasakan kan. Itu kan yang diminta cuma itu oleh Allah sebenarnya. Ujibu da'wata da'i idza falyastajibuli, laksanakan kewajiban, nafikan dirimu, kembalilah padaku. Maka kenapa seluruh amal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tadi semua adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi adalah bagaimana mengamalkan, menafikan diri zahir, menyatakan pada diri batin illallah, pada diri batin. Nafikan jasad, nyatakan pada ruh tadi semua illallah tadi semua ya. Baru kata Allah tadi, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li, baru wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh, kamu akan sadar sekarang tuh. Nah, itu. Jadi cara untuk sadar itu Allah sudah ngasih tahu dalam Quran, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Supaya kamu sadar siapa kamu, siapa aku, kata Allah. Siapa ingsun, siapa sirah, siapa dalang, siapa wayang. Ini semua ya. La'allakum, barulah nanti kalian jangankan dengan tahajud, hanya dengan setetes air yang menetes di sini kalian sudah akan tadi
Pada saat dibacakan ayat Allah, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Akan wajilat, dibacakan ayat wajilat kulubuhum. Setiap menyaksikan sanurihim ayatina fil afaq. Betapa dekatnya dia, betapa nyatanya, betapa wujudnya. Nah inilah yang harus dibangun oleh kita, sahabatnya. Itu tentang mandi, kemudian juga makan, istinja. Nanti untuk ada aiu adalah cara istinja, membuka menutup. Nah itu juga harus diajarkan. Tapi maaf, Abah tidak bisa dalam live ini. Tadi semua. Karena kembalikan kotoran tadi. Pada saat yang tadi, kembalikan api kepada api, angin pada angin, tanah pada tanah. Kan dari kotoran yang kita buang itu, akhirnya menjadi makanan dan minuman kita kembali. Kalau kita tidak dikembalikan kepada asalnya. Tadi semua, ya. Tadi semua. Itu untuk mandinya, kemudian juga nah setiap bangun tidur adalah yang harus kita bangun adalah semua. Setelah nanti pelan-pelan adalah kita melatih bersihkan. Nah pikiran kita mulai latih tadi semua. Bangun tidur, dari tidur jangan dulu bangun. Setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah atas hidup yang kau kembalikan. Ruh yang telah kau kembalikan. Jadikan hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih tenang. Tariklah. Itu semua itu bukan hanya ucapan, tarik sahabat. Karena semuanya itu di sini nih, apa namanya, banknya di sini. Nanti akan keluar berupa ATM dan berbuat perbuatan. Jadi segala kejengkelan, kedengkian ini akan disimpan di sini, di rumah Allah sebenarnya, di hati kita. Itulah yang kata masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah azujajah tu ka'annaha. Nah itu kaukabun. Nah di sini kaukabunnya tidak akan menyala, misbahnya tidak akan moncor keluar, nur fuadnya tidak akan memancar nur Allah, baik ilmu, baik rizki, kekuasaan, selamat cerminnya tadi. Maka tadi nah, inilah yang harus terus kita bersihkan dengan tarikan nafas. Tarik nafas yang baik. Cuma aku lebih sehat, lebih baik, lebih ini, lebih rizki lebih mudah, orang lebih sayang semua. Aku pun lebih menyayangi setiap makhluk, memaafkan setiap makhluk, menyayangi setiap makhluk, mengasihi setiap makhluk. Kemudian buanglah napas, setelah tahan, buang napas. Semua kebencian, kedendaman, dengki, iri, marah, sial, apes, miskin, buang dengan napas. Buangnya kosongkan. Untuk tarik lagi apa? Lebih baik, lebih sehat, lebih rezeki, lebih berkah, lebih apa, lebih hikmah, lebih ini semua. Baiklah, duduk yang dilakukan kita di waktu tadi. Pergantian waktu malam dan siang, waktu malam dan siang dan malam, antara hidup dan mati. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Di waktu fajar. Maka dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya di waktu fajar itu ada dua sip malaikat. Malaikat dohir dan malaikat batin. Demikian pula di antara waktu maghrib, pergantian sip. Maka itulah waktu yang paling baik kalian duduk, mengosongkan diri kalian, lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan, taikkan, keluarkan nafas tadi semua. Nafas masuk, itulah yang katakan para mereka aulia. Syirullah, nurullah, nur hayatullah, nur af'alullah, nur wujudullah, nur Muhammad sallallahu. Tajalilah semuanya. Pada saat tubuhmu sudah menjadi cahaya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya segala apa ada karena adanya kamu. Karena kamu sudah menjadikan sumber dari semua, ya. Karena kamu sudah menjadi Muhammad tubuhmu. Mim ha mim dal. Alhamdu alif ha mim dal. Alhamdu dari semua. Ahmad alif ha mim dal. Semua. Maka kau sudah menjadi Habib. Nah itu Habib. Kau bahkan sudah menjadi mahbub. Tuh. Sudah yang bukan lagi proposal. Habib itu mohon dicintai. Tapi kamu sudah mahbub. Tuh. Maka kalau ada Habib kesini dulu, Abah. Saya Habib, kata saya mahbub. Gitu. Kata dia, anak Habib. Gitu. Kalau kata Abah, saya mahbub. Tuh. Apa buktinya saya mahbub? Kata saya, Habib. Kamu minta sama anak. Tapi ana memberi sama antum nih mahbub, kamu baru Habib gitu. Itu dulu masih dia dianggap asli dari semua ya. Itu saya sahabat, pahami ya. Maka bisa kalian bayangkan kan betapa rendahnya orang-orang yang mengaku duriat dan mulia itu.
pada saat kita sudah mengerti tauhid, orang yang merasa mulia justru paling hina di sisi Allah. Itulah kenapa tadi yang harus kalian pahami kenapa dzurriyyat Nabi diwafatkan semuanya dari semua. Ya. Pahami ya, mari kita ayo kembali pada Allah dan Rasulnya. Cara Allah dan Rasulnya begitu mudah kepada kita semua. Jangan agama hanya bacaan resep, ayo masak. Setiap hari kita sebetulnya dilatih masak oleh Allah. Dilatih sabar dari orang yang tidak sabar. Dilatih sabar oleh istri, oleh suami. Tiba-tiba hari itu, Allah, kamu kan dari malam berdoa, ya Allah, jadikan aku orang sabar. Pagi-pagi istrimu tiba-tiba oleh Allah diutus. Uji suamimu. Itu sebenarnya. Pahami itu sahabat, Allahu Akbar. Sebetulnya setiap hari kita ini sedang dididik, dipantaskan. Tadi malamnya berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Paginya istrinya nggak sabar. Wah, tadi semua. Nah, kalau kalian udah ngerti, siap. Ya Allah, siap. Istri. Jangan pandang dia sebagai istrimu. Allah, af'al Allah sedang menguji dirimu. Nah, satu pelajaran lulus. Nanti besoknya lagi dia ngamuk lagi. Bisa anakmu bikin masalah. Bisa tetangga, lama-lama kamu masuklah ke dalam level as-sabur. Ngertilah sabar itu. Ternyata Tuhan selama ini sedang mendidik kamu untuk memantaskan dirinya. Karena Allah as-sabur. Tuh. Ya, jadi hidup ini sekolah. Sekolah. Maka tadi kata Abah, dengan cara mandi, dengan apa semua, kalian akan lebih mudah lulus dalam sekolah. Tadi semua. Karena selama ini sekolah yang diberikan Tuhan selalu ditolak sebagai sesuatu yang buruk kepada kita tadi semua. Padahal tadi segala apa yang terjadi setiap hari itu adalah pendidikan. Bagaimana kita bisa tadi lebih ikhlas, lebih redha, lebih menerima, lebih apa. Nah, apalagi dengan konsep Abah ini. Insya Allah kalau di sininya sudah beres, kalian akan mampu melihat walaupun datang tetangga, petantang marah, kalian akan senyum. Terima kasih Allah. Jalalnya. Dia sedang datang kepadaku, mendidik aku dengan jalal dan koharnya. Senyum tadi semua. Tidak akan marah pada orang itu, paling-paling ambil beras, ambil uang. Mas, makasih ya, udah pulang ya. Gitu. Semuanya akan kita akan nanti merasakan bahwa dia berbagai macam cara mendidik kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas. Karena kalau nggak begitu, berarti kita nggak bisa berada pada frekuensi dia. Itu sahabat sebetulnya kehidupan itu. Nah, metodologi yang Abah ajarkan adalah metodologi untuk bagaimana mereka para aulia Allah menyingkat tadi semua untuk menghadirkan dia dengan mematikan diri kita. Tapi ada yang metodologi yang secara syariat tadi setiap waktu berproses, tapi kan itu lama. Sementara kalian mengharapkan buah daripada tadi semua. Karena pada dasarnya setiap sesuatu itu adalah ya, maka dikatakan adalah basatoka kaila adalah yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in duna. Allah melapangkan kamu untuk tidak mengekalmu dalam kesempitan. Allah memberikan kamu adalah mengekalkan, dia menyempitkanmu untuk tidak membiarkanmu dalam kelapangan. Itulah proses belajar hidup setiap hari. Tapi kalau kamu sudah bersama dengan dia, insya Allah. Ini kan proses ini ya. Syai'atullah itu bicara proses tadi semua. Nanti di hikmah 200 berapa barulah sebetulnya. Maka kata Abah, ada jalan yang sudah kita lewati, yang sudah kita alami. Abah ngasih bocoran singkat tadi semua. Sebetulnya ternyata dari sekian ratus hikmah syai'atullah itu hanya bisa kita lakukan dengan duduk al-mutu qabla antamutu, melatih meluar napas, menarik napas, narik napas, energi yang positif, membuang energi negatif dari itu, keluarkan. Oh, itu juga ternyata tentang taholi gitu loh. Kan selama ini kita harus taholi, nanti tajali, tapi prakteknya kan nggak ngerti dari semua. Ternyata dari pengalaman yang sudah kita lakukan, oh ternyata kebaikan itu bisa kita tarik dengan napas, karena semuanya disimpan dalam bangkolmu. Inilah rumah Allah, Baitullah. Tapi kemudian segala keburukannya bisa kita keluarkan dari napas juga. Coba aja. Tarik napas, keluar napas, tarik napas, keluar napas. Tarik napas, tahan sekuatnya. Buang pelan-pelan. Tapi pada saat buang itu adalah katakan segala keburukan yang kalian buang. Iri, dengki, hasud, buang. Ya. Insya Allah.
nanti di sini akan menjadi dada yang lebar. Kalau sudah lebar, labur. Kalau sudah labur, sudah lebar akan lebur. Ada lebur akan labur. Setelah labur akan luber. Ini yang katakan kau kabun duriyun yukodumin sajarotin mubarakah. Nah ini akan berkah. Zaitunatin mubarakah, sudah berkah, akan luber, akan timbul luber dalam segala perkaranya semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat semua sahabat. Terima kasih ya. Sekali lagi kalau seandainya harus dipahami ya, kalau Abah live itu terkadang sahabat, terkadang tergantung hari semua ya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang pas. Terkadang ini Abah sendiri kalau udah dengar sendiri, kadang-kadang Abah saya tuh yang lapis 4 ini suka kaget sendiri. Karena yang ngomong bukan, kita susah ngomong kata Abah juga. Ya kadang-kadang ya tadi, kata Abah juga udahlah jadi corong cuma tadi. Ya mudah-mudahan tadi semua ada manfaatnya buat kita semua.